Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi hari ini video aku tuh agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena ini aku sekarang enggak lagi di rumah atau di dapur pink aku. Nah, sekarang aku lagi nemenin Pak suami untuk ngecek rumah yang lagi direnovasi. Jadi ini tuh rumah ibu dari Pak suami atau ibu mertua aku. Jadi rumah ini tuh sudah direnovasi sejak kira-kira 3 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi memang sudah lama banget, dan sampai sekarang ini memang masih belum selesai karena pekerjaannya itu memang banyak banget. Dan awal mula rumah ini tuh memang sudah banyak rusak sana sini karena memang rumah ini tuh sudah sejak lama nggak ditempatin. Nah, ini pertama masuk itu langsung ke ruang tamu ya teman-teman. Di samping kiri ini ada garasi yang nantinya akan ada sliding door gitu. Terus ini langsung kita masuk ke ruangan penghubung. Mungkinnya ini soal aku ini nggak tahu ini namanya ruangan apa. Jadi ini ruangan penghubung. Nah, terus di atas itu kelihatannya teman-teman belum ada plafon, jadi masih kelihatan baja-baja ringannya seperti itu. Nah, jadi dulu setelah merit, yaitu tahun 2003 di bulan Februari, aku tuh sempat tinggal di sini kira-kira selama 3 sampai 4 bulanan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi pada waktu itu rumah ini tuh ditempati oleh ibu mertua aku dan Pak suami yang pada waktu itu baru merit, dan juga 1 orang kakak dan 1 orang adik dari Pak suami yang pada waktu itu belum pada merit. Nah, tapi setelah anak-anaknya semua merit, mungkin sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, rumah ini tuh kosong ya teman-teman, karena setelah merit kita semua itu pindah ke rumah masing-masing. Sebenarnya rumah ini tuh strategis ya tempatnya, ini ada di Jakarta Pusat di daerah Cempaka Baru. Cuman walaupun strategis, kalau untuk menempati rumah ini kita pikir ini terlalu besar ya teman-teman. Jadi kita lebih memilih untuk tinggal di rumah yang lebih kecil. Nah, jadi setelah semua anaknya merit, ibu mertua itu nggak mungkin dong tinggal di sini sendiri atau tinggal hanya bersama ART gitu ya. Jadi semenjak itu ibu mertua tinggal bersama kakak dari Pak suami yang paling besar atau kakak ipar aku yang paling besar. Nah, jadi semenjak itu rumah ini tuh benar-benar kosong, nggak ada yang nempatin. Paling biasanya anak-anaknya atau ibu mertua ngecek ke sini tuh seminggu sekali untuk dibersihkan atau sekedar ngecek keadaan rumah ini. Jadi luas tanah rumah ini sekitar 350 meter persegi, dan untuk lantai bawah itu terdiri dari berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terdiri dari 6 kamar tidur, 2 kamar mandi di bagian luar, dan 1 kamar mandi di dalam kamar. Terus ada juga ruang kerja, ruang makan, dan ruang tamu. Dan sekarang aku sudah ada di lantai 2 ya, atau di atas. Nah, ini jadi bagian atapnya juga masih sama ya, belum dikasih plafon, jadi masih kelihatan baja ringannya. Nah, untuk di atas juga ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kamar, dan juga ada 1 kamar mandi di bagian luar, 1 kamar mandi di dalam kamar, dan 1 ruangan kecil untuk gudang. Oke, sekarang aku mau ke bagian dapur ya teman-teman. Ini aku mau mengenang masa lalu. Masa lalu waktu aku sempat tinggal di sini gitu ya. Nah, ini aku nemu juga panggangan jadul. Ini panggangan yang umurnya tuh udah puluhan tahun. Nah, ini walaupun sudah jadul, ini tapi kata Bang Ujang, ini masih berfungsi dengan baik gitu ya, masih bagus alatnya, dan masih bisa dipakai sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ini untuk bagian atasnya itu ada kompor, di situ ada 3 tungku. Untuk bagian bawahnya itu ada oven atau alat pemanggang, dan di samping oven itu ada tempat untuk naruh gas. Nah, ini bagian dapurnya teman-teman. Dulu aku sering masak-masak di sini. Terutama kalau malam takbiran gitu ya, kita sering masak-masak di sini sama-sama dengan ade dan kakak ipar gitu ya, seru deh pokoknya. Nah, ini salah satu kamar mandi yang ada di dekat dapur. Nah, ini ada juga salah satu kamar yang dijadikan tempat musola gitu ya, waktu aku tinggal di sini dulu. Dan ini dia kamar aku dulu ya dengan Pak suami waktu pertama kali aku merit. Nah, aku tidur di kamar ini.
Dan di area sini ini kalau nggak salah ruang makan ya teman-teman. Di sini tuh ruang makan dalam, ruang makan di bagian dalam, dan itu ada juga kitchen set yang udah rusak gitu ya. Nah ini kita lihat juga kamar mandi yang biasa aku pakai dulu. Ini kamar mandi di bagian luar ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah keadaan dan kondisi rumah ibu mertua aku sekarang ini. Rumah yang sudah lama banget nggak ditempati selama belasan tahun, dan akhirnya harus direnovasi ya karena rusak sana sini. Ya, semoga saja rumah ini bisa ditempati lagi seperti dulu. Proses renovasinya juga cepat selesai supaya bisa ditinggali lagi. Dan bisa kumpul-kumpul lagi bersama ibu mertua, kakak dan adik ipar. Kumpul-kumpul di sini lebaran atau acara-acara tertentu lainnya. Seru lagi. Oke deh teman-teman, berkunjung ke rumah ibu mertua sudah selesai. Nah, lanjut sekarang ini Pak suami ingin makan nasi kapau di daerah Matraman. Nah, jadi tempat makan nasi kapau ini jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah ibu mertua aku tadi. Di sini tuh masakannya super duper komplit. Nah, ini tuh sama dengan masakan Padang mungkin ya. Aku nggak tahu bedanya masakan Padang dengan nasi kapau ini. Sebenarnya kalau untuk masakan Padang atau nasi kapau tuh aku nggak terlalu suka kuahnya gitu ya. Jadi kuahnya itu kan terlalu bersantan. Jadi kalau aku pesen nasi kapau atau nasi Padang, aku tuh selalu tanpa kuah gitu ya. Nah, untuk pecinta masakan Padang atau nasi kapau yang tinggal di daerah Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, disinilah tempatnya ya, yang paling komplit masakannya. Mungkin bagi pecinta nasi Padang atau nasi kapau, tempat ini tuh sungguh sangat menyenangkan gitu ya. Oh, apa? Nah, ini penampakan dari depan ya teman-teman. Banyak banget penjual nasi kapau di sini. Pokoknya sepanjang jalan ini tuh dipenuhi oleh penjual nasi kapau, dan setiap penjual nasi kapau ini menunya tuh sama gitu ya. Nah, jadi di setiap tempat itu menunya tuh sama, sangat komplit makanan khas Padang atau kapau. Tinggal kita pilih tempatnya mau makan di sebelah mana. Nah, di sini juga banyak jual makanan atau cemilan-cemilan khas Minang tuh seperti ini. Pokoknya kalau kalian pecinta nasi Padang atau nasi kapau atau cemilan khas Minang, itu kalian bisa datang ke sini ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.